Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22 yang berkata, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata berkat seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa meminta berkat, kita mengucapkan Tuhan memberkati kepada sesama, dan kita sering mendengar kesaksian tentang berkat Tuhan dalam hidup seseorang. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa itu berkat? Banyak orang berpikir bahwa berkat hanya tentang materi, uang yang melimpah, rumah yang besar, atau pekerjaan yang sukses. Padahal berkat Tuhan jauh lebih luas dari sekedar kekayaan duniawi. Berkat Tuhan mencakup kesehatan, damai sejahtera, kebahagiaan, keluarga yang harmonis, bahkan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Dalam renungan pada pagi hari ini kita akan membahas berkat Tuhan dari berbagai sudut pandang. Bagaimana kita dapat menerimanya, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan bagaimana sikap hati yang benar dalam menghadapi berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Dia adalah pencipta dan pemelihara kehidupan. Setiap hal baik yang kita terima berasal daripada Tuhan. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Segala sesuatu yang kita miliki, baik itu kesehatan, keluarga, pekerjaan maupun kesempatan dalam hidup, adalah berkat dari Tuhan. Bahkan hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, seperti udara yang kita hirup dan matahari yang bersinar, adalah bukti kebaikannya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber berkat, kita tidak akan mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Dunia menawarkan banyak hal yang tampaknya menjanjikan, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berkat Tuhan tidak hanya berbicara tentang kekayaan atau kesuksesan duniawi. Ada berbagai jenis berkat yang Tuhan berikan kepada kita, seperti berkat rohani. Berkat yang paling besar adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam surga. Keselamatan adalah berkat yang tak ternilai. Melalui Kristus kita menerima pengampunan dosa, kehidupan kekal, dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Tidak ada kekayaan di dunia ini yang bisa menggantikan anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Selain keselamatan, Tuhan juga memberkati kita dengan damai sejahtera, sukacita, penghiburan, hikmat, dan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Ini adalah berkat yang sering tidak terlihat, tetapi sangat berharga. Yang kedua, berkat jasmani. Meskipun berkat rohani adalah yang utama, Tuhan juga berjanji untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat jasmani meliputi kesehatan, pekerjaan, keluarga yang harmonis, dan kecukupan dalam segala hal. Namun kita harus ingat bahwa berkat jasmani diberikan bukan untuk memuaskan keserakahan, tetapi untuk mencukupkan kebutuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, berkat dalam penderitaan. Terkadang kita berpikir bahwa berkat hanya datang dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan. Namun dalam Alkitab kita menemukan bahwa penderitaan juga bisa menjadi berkat. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 mengatakan, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Melalui penderitaan, kita belajar untuk semakin bergantung pada Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Berkat tidak selalu berbentuk kenyamanan, tetapi seringkali dalam bentuk proses yang membentuk kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak orang ingin diberkati, tetapi tidak semua orang siap untuk menerima dan menjaga berkat Tuhan. Beberapa prinsip Alkitabiah untuk hidup dalam berkat Tuhan. Yang pertama, hidup dalam ketaatan. Dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 mengatakan, Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketaatan kepada Tuhan membuka pintu berkat dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan akan mengalir tanpa kita mengejarnya. Yang kedua, mengutamakan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang sibuk mengejar berkat, tetapi lupa mencari Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, berkat akan mengikuti kita. Yang ketiga, menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 25 mengatakan, Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Semakin kita memberi, semakin Tuhan memberkati kita. Berkat yang sejati bukan hanya yang kita terima, tetapi yang kita bagikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berkat bisa menjadi berbahaya jika kita tidak bisa memiliki sikap hati yang benar. Banyak orang yang setelah diberkati,
justru melupakan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap hati yang benar, seperti bersyukur dalam segala hal, tidak cinta akan uang, 1 Timotius pasal 6 ayat 10, tetap rendah hati, dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 10, dan setia dalam perkara-perkara kecil, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, berkat Tuhan itu luas dan mencakup segala aspek kehidupan kita. Berkat terbesar adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Tetapi Tuhan juga memberkati kita secara jasmani dan memberi kita kekuatan dalam setiap pergumulan. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, mengutamakan Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Ketika kita memahami dan menghidupi prinsip berkat dalam Alkitab, kita akan mengalami kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas semua berkat yang telah Engkau berikan. Kami menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari-Mu Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam ketaatan, mengutamakan Engkau, dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan,
Kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.